selamat datang kembali ke Amazing Things Happen. Nah, kali ini episode spesial. Nah, ya spesialnya pakai telur sih. Nah, karena kita menghadirkan mompreneur. Jadi ini backgroundnya adalah ibu-ibu rumah tangga, betul? Yang menjalankan asuransi, ya kan? Biar nggak grogi dulu, ya kan? Langsung tenang sekali ya. Grogi ya. Iya. Kita mau kenalan dulu tapi ya sama dua narasumber kita yang luar kenalan. biasa. Ada Oke. Ci Maya di sini Halo. dan juga ada Ci Monita. Dan episode kali ini juga kita nggak berdua doang ya. Nggak Betul. berdua, maksudnya Kita kan berempat. Iya, benar. Iya benar. Nah, kita mau kenalin dulu nih ya partner MC saya ya. Ada Yopi Stanley. Pasangannya masih Gradsby di Iya, sini ya di masih. Magic Husband ada Gradsby. Nah, udah nggak grogi kan cici-cici semua? Masih. Oh, masih. Tetap grogi. Oh, tetap grogi. Padahal kita mau ngobrol-ngobrol santai loh, Ci. Oh, iya, oke, ya. oke. Nah, Siap. tak kenal maka tak sayang. Betul. Tapi Oke. kayaknya Ci udah banyak yang sayang ya. Pastinya. Percaya. Nah, sahabat tim, bener gak? Oh, iya, Ya bener, kan, pasti bener. sayang semua dong. Nah, Bener, boleh bener. dong ceritain dikit sebelum masuk asuransi ya backgroundnya Cici cantik ini tuh apa sih? Boleh dari Cici Monita mungkin? Nah, Cici Monita dulu silahkan. Background gua itu mahasiswa. Jadi udah jadi mami-mami ya. Bingung ya, ada jomplang. Enggak mirip kayak mahasiswa masih kok. Masih ya, tinggal ganti baju. mahasiswi. Iya benar. Lanjut. Aduh. Lanjut boleh ya. Lanjut ya. Jadi ya mahasiswa, sekarang jadi mami-mami gitu. Oke, Jadi anak berapa Ci? bunda-bunda. Siapa tahu dia Dua. belum tahu kan? Dua. Oke. Nah, kalau nggak ngaku nggak kelihatan loh. Masa sih, ya ampun. Udah nggak Transfer. apa-apa. Transfer. Ntar curious ya. OVO-nya berapa? Saya juga deh boleh. Gak usah. Oke. Ya jadi kenapa diceritakan mahasiswa? Karena Ci Monita ini kan join ke Prudential ya. Boleh cerita berapa tahun yang lalu? 18 tahun yang 18 lalu. tahun. Nah, itu dia. Cicilan KPR udah selesai sih. Udah lunas. Ada 25 Bu. Untung waktu saya nyicil rumah belum ada Belum ya. ya. Belum kelar nih. Berarti waktu join Prudential masih Mahasiswa semester Mahasiswa. 5. Semester 5. Wow. Nah, Ci, boleh tahu nggak kenapa pas mahasiswa udah tertarik sama dunia insurance? Nah, Nggak nanya Maya dulu latar belakang langsung nih ya. Langsung nanti saya idem. enggak dong. Oh, iya. Dulu kita sekampus, Mai. Iya benar sekampus. Satu gedung Cici juga kan. senior kan. Seru banget ya. Cuma beda dikit doang. Bener-bener. Iya lanjut. Takut saya berantem. Oh enggak, kita bestie. Apa? Sebelum Kenapa kenapa akhirnya? dari Kenapa? mahasiswa Mahasiswa. mau, kalau aku tuh memang suka cari duit aja. Jadi ingin kedengarannya kayak klise, kayak kok mau sih mahasiswa cari duit? Ya karena kayak pengen ini aja, maksudnya kayak dulu itu seperti anak-anak yang di luar negeri kalau kuliah kan bisa sambil kerja. Ya, Betul. benar. Kalau di Indonesia tuh jarang tuh. Oke, part-time Jarang ya, Ci, ya? kan. Part-time gitu tuh jarang. Jadi waktu itu gua suka tuh nge-apply SPG. Tapi SPG-nya SPG tertentu, tapi sempat ditawarin insurance, boleh juga nih kalau SPG mesti berdiri, Iya. ya kan, mesti nawarin orang kalau, dan kecil lah hasilnya. Tapi pas di insurance ditawarin ketemu orang sekali, tapi dapatnya terus-terusan. Jadi boleh juga nih dicoba. Oh, gitu. cocok nih. Jiwa sendu gue tercukupi ya. Iya, iya benar. Jiwa sendu ya itu Iya. namanya ya. Itu kalimat yang tepat sih. Bener. Seneng duit. Iya. Tapi, betul. Tapi kuliahnya tuh financial juga, Ci? Bukan, Oh, beda. beda. Aku kuliahnya yang bahasa keren apa enggak nih asli? Ya, yang keren boleh Ci. Iya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Wow, Bacot. luar biasa ya. Dari mahasiswa loh backgroundnya ya. Maksudnya kalau di luar sana mungkin mahasiswa belum melirik nih, Betul. ya kan? Asuransi, ntar deh gua nggak gue banget gitu kan. Iya. Tapi Cici Monita ini udah kayak boleh juga nih gue coba, Iya. ya kan. Nah kalau dari Cici Maya sendiri,
Kalau aku sama backgroundnya juga mahasiswa, pernah jadi mahasiswa. Oh ya pernah yang jadi pernah. mahasiswi. Iya baik. Iya. Benar. Tapi habis itu sempat kerja, kerja di bank, tapi nggak lama sih, cuma 5 bulan aja, karena emang ngerasa nggak cocok, bukan tipe yang bisa kerja duduk di kantor di belakang meja gitu tuh, emang nggak bisa banget. Jadi waktu itu putusin buat resign. Terus coba buat jualan ini baju, jual Oke. baju Oke. dari Bangkok tuh waktu itu ya, jual baju dari Bangkok sembari terus pas punya anak susah ya pergi ya kan, kalau udah hamil bolak-balik ya. bolak-balik Bangkok ke Indo gitu kan lumayan repot ya. Jadi waktu itu sembari ngurus anak jualan mochi akhirnya, karena emang suka bikin-bikin kue gitu-gitu segala macam, akhirnya backgroundnya pikir jualan sambil jualan mochi. Tapi habis itu ditawarin ke Business Pro. Nah, baru waktu itu ngelihat peluang di Business Pro oke banget. Jadi coba jualin asuransi. Oh, cukup nyebrang juga ya. Iya kan dari Iya. jualan baju akhirnya Jualan ke baju, mochi. jualan mochi, terus akhirnya asuransi. Langsung ke Pro. Tapi menarik ya Yop ya. Iya. Saya dari background yang berbeda-beda ini bisa masuk ke asuransi ya. Betul. Iya karena balik lagi ya, banyak banget orang-orang background yang berbeda-beda akhirnya ada di sini. Benar. Ya, nah, ini yang perlu kita kulik dari mereka. Oke. Ya kan, kenapa akhirnya mereka kok mau ya? Iya, nah itu Iya itu kan. kepo sih, Ci. Aku dulu apa Cimanita dulu? Ci lagi sampean. Dia Ci juga soalnya. Kamu dulu aja. Aku dulu. Iya. Wah, Tanggungan kenapa? gitu. Sopan ya aku. Akhirnya tuh mau gitu ya dari dengan background yang berbeda gitu. Oke, kalau ini kita ngomongnya gue lu aja lah ya. Boleh, Santai kan? boleh. Kalau aku tuh kayak baku banget gitu ya. Iya, sampean jenengan juga. Oh ya boleh, kebetulan mau wong Jawa. Jangan dipancing yang ini emang ya. Oh jangan Bocornya bukan halus blus. Jaim guys. Oke, jadi kalau gua akhirnya benar-benar memilih untuk full time di sini itu gara-gara gini, waktu emang awal-awal jalanin jualan mochi gitu ya. Intinya kan memang kalau bisnis benar-benar yang bisnis, kita ngomongin real bisnis itu kan nggak jauh-jauh dari kata modal. Bener ya? Betul. Modal. Yang pasti waktu kalau misalnya gua mau jalanin gedein bisnis mochi gua, modal gua juga harus gede, harus ready buat amit-amit namanya resiko bisnis ada. Antara bisnis lo berhasil gede atau ya amit-amit gagal. Itu dua resiko yang pasti, bener ya. Ya pilihan gue kalau misalnya emang gue mau gedein mochi, ya udah pasti udah siap dulu nih gue keluarin modal gede, dan udah siap dulu kalau amit-amit nggak berhasil. Intinya gitu. Nah pertanyaannya kan siap atau enggak di guanya. Nah gue waktu itu ya nggak siap lah. Maksudnya kita juga ngerintis. Sayang ya kalau misalnya bisa nggak hilang duitnya, nggak perlu pakai modal. Ya kenapa gue harus dua resiko itu harus gue hadapin gitu lah. Nah datanglah temen gue ya dong, ngajakin bisnis asuransi ini. Yang pas dijelasin bisnisnya, intinya bisa langsung cuan, terus nggak pakai modal sama sekali. Intinya cuman modalnya emang kita mau, terus berani buat ngobrol sama orang, ngomong sama orang. Nah langsung kalau misalnya oke, langsung dapet cuan. Nah di situ gue mikir, oh maksudnya resikonya minim sekali ya dong, cuman emang dari kitanya aja yang mau jalanin atau enggak. Kalau misalnya emang kita mau jalanin, langsung dapat untungnya. Terus memang sempat gue emang bandingin tuh waktu gue jalanin pro sama akhirnya gue jualin mochi. Nah di situ gue benar-benar fix nih, gue mau full time di sini. Karena gini, gue waktu jualan mochi sama nih, gue ketemu orang, gue nawarin mochi. Gue jualin mochi nih, beli dong mochi gue, yuk beli dong mochi gue. Sama nih waktu gue jualan asuransi, ya kan, ibarat kata gue juga sharing tentang asuransi, yang gue pasti nawarin dong ibarat gue mau dong sharing program ke lu misalnya, sama-sama dong terjadi sales pembelian. Nah tapi bedanya di hasilnya nih. Ketika misalnya contoh nih Yop, lu beli mochi gue, lu tiap bulan mungkin gak beli mochi gue tiap bulan selama 2 tahun, nggak mungkin. Tapi kalau di asuransi jelas banget, di situ gue langsung plong banget nih sama nih bisnis. Closing sekali, tapi komisinya terus kan, gitu. Tiap bulan kita pasti dapat. Nah, jadi gue lebih mikir nih kerjanya lebih simpel, cuannya juga lebih oke, lebih nggak capek, lebih praktis aja menurut gue. Nah itu sih akhirnya kenapa gue memutuskan oke nih, ini oke banget gitu. Duitnya kencang tuh ya. Duitnya kencang, nggak pakai modal, ya kan. Intinya kita ngomong sama-sama ngomong kan, sama-sama nawarin. Cuman beda produk aja nih yang kita jualin, tapi hasilnya beda.
Hasilnya di sini jauh lebih gede gitu. Ngomongnya sekali dapetnya 24 kali ya sih. Benar banget. Gua banget nggak itu ya? Gua banget kan tuh. Yang sendu pasti cocok. Makanya katanya cuan ya. Cuan. Kalau dari Cici Monita sendiri? Jadi awalnya tuh kan mahasiswa, Iya. mahasiswi. Cuman niatnya awalnya tuh cuman pengen kerja part time. Awalnya nih ya. Awalnya kan. Padahal sebenarnya di plannya itu habis kuliah mau ini gitu. Tapi pas terjun ternyata berarti pada saat itu ada gua tuh di masa anak-anak Gen Z sekarang. Sekarang ini ya. Iya, betul. bener ya. Karena kan gue Betul. masih mahasiswi semester 5. Jadi pemikirannya cuma simple, mau cari duit, nggak neko-neko. Gue cuma nanya satu, yang kebetulan yang rekrut masih keluarga. Gue cuma tanya, kok harus ke kantor gak tiap hari? Enggak, pokoknya kamu datangnya hari Sabtu aja. Oh oke, Sabtu libur. Terus kamu gampang deh, pokoknya gampang. Jadi di image-nya gampang. Pas udah gitu jalanin, ternyata ya pasti ada susahnya ya. Tapi masih bisa dikerjain sama anak semester 5 yang gak punya pengalaman kerja, gak punya modal. Pokoknya ya berani aja, mentalnya dibangun sama rajin. Udah gitu end up-nya ternyata duitnya menarik sekali. Jadi planningnya habis kuliah mau sekolah di China, di Taiwan, bye. Karena udah berasa duitnya ya. Udah, wah duitnya ada di sini. Ya udah, dari situ pelan-pelan kita ngerasain di sini terus bisa catch up semua jenjang karir. Ya udah, mau ngapain lagi gitu. Ya udah, fokus aja di sini gitu sampai sekarang. Wih, Gitu. Keren. Mantap ya. ya. Nah tapi Iya, gini iya, Ci, flashback dikit lah waktu ngerjain pertama kali kan di saat masih semester 5 tuh ya. Iya, Wah kayaknya belum 20 tahun ya? Belum. Ya pokoknya Udah dong. sekitar Udah, itu kalau ya. semester Udah lima ya. harusnya. Udah ya, gila early 20 tapi udah Iya. tahu nih wah peluang bisnisnya luar Iya. biasa banget ya kan. Nah, kalau flashback dikit Ci, masih ingat nggak ya tantangan waktu pertama kali jalanin tuh apa? Mungkin dari keluarga kah atau dari teman atau dari lingkungan tuh ada tantangan yang Cici hadapi nggak? Kalau dari gua pribadi sih dari keluarga ya. Ada yang ngajakin keluarga kan? Keluarga beda? pacar. Oke. Jadi waktu itu kan pacaran nih sama si Erik. Nah, yang ngajakin tuh saudaranya Oke. gitu. Terus pas nyokap gua tahu ya marah-marah lah ya gitu kayak Mami udah kuliah kamu mahal-mahal, malah jadi agen asuransi, udah SMA aja ngapain kuliah kayak gitu. Tapi kan masalahnya nyokap gua nggak di NBO ya kan. Betul. Jadi nggak Benar, tahu benar. di sini dapat apa. Jadi ya cuman ya udah, karena orang tua mau yang terbaik ya udah gue diem aja, jalanin aja. Gue cuma bilang gini, Mami, mulai bulan depan Mami gak usah kasih aku uang jajan. Terus nyokap gue kayak, gak kasih jajan, yakin loh? Iya gak apa-apa, uang jajan, uang bensin, stop aja. Aku udah bisa kok cari duit sendiri. Nah di situ beliefnya mulai naik. Itu sih tantangan yang waktu pertama kali mulai ya. Kalau masalah next tantangan berikutnya adalah market sih. Karena market kita kan Masih anak kuliah itu ya. anak kuliah. Betul. Mau prospek anak kuliah, Siapa? Ya. ya mereka belum berpenghasilan, tapi baik lagi kalau di situ ada niat, ada aja, dapat aja. Gitu. Keren. Wow. Oh, kalau dari Cici Maya Cimaya sendiri, gimana Cimaya? yang backgroundnya tuh jualan juga. Nah Betul. ini kan tadi juga sama ya katanya sama-sama jualan. Tapi pasti ada tantangannya nggak sih kalau buat ada? Benar. Apalagi waktu mulai ke insurance berarti sudah punya anak. Udah Sudah punya anak kan ya kan Udah. mungkin beda nih secara waktu joinnya kan sama Cimonita. Nah kalau Cimaya gimana? Yes, Ada benar. tantangan yang kayak apa sih? Kalau tantangan sama sih, ada dari keluarga juga, sama. Kalau nyokap tuh lebih ke yang, maksudnya tipikal zaman dulu ya, tipikal orang zaman dulu, orang tua itu tuh mereka tuh mikirnya kalau asuransi itu tanda kutip ya, maksudnya penipu, mereka bilangnya. Karena kebetulan memang nyokap tuh pernah jadi nasabah Prudential asuransi. Dan emang mungkin dapat agent itu yang nggak benar kali ya. Jadi emang mis-selling, salah ngejelasin. Jadi udah tuh, jadi kayak melekat banget kalau asuransi, semua asuransi tuh nggak bener lah, nipu orang lah, udah negatif lah tanda kutip. Nah cuman balik lagi, nyokap kan nggak di NBO, nggak dijelasin, nggak ditrainingin, bener ya. Nah itu tugas gua buat ngebenerin mindset nyokap. Kasih pengertian bahwa itu tuh sebenarnya nggak begitu ya. Balik lagi ke agentnya, balik lagi ke kita sebagai agentnya, kita ngejalaninnya bagaimana ya kita nggak ngomongin agent luar lah ya,
Cuman ya maksudnya kita jalaninnya ya mau jadi agent yang seperti apa. Tantangan pertama nyokap. Terus juga dari keluarga besar juga ngerasa, aduh lu tuh jadi agent asuransi baru mau mulai tuh udah telat digituin. Nah namanya kita juga baru-baru mau jadi agent, mau coba jalanin, jadi berpikir juga dong. Betul. Nah tapi menurut gua tantangan paling gede itu adalah diri kita sendiri gak sih? Ya. Nah balik lagi, maksudnya kalau gua sempet sih memang berpikir, aduh iya ya, maksudnya telat gak ya? Kalau gue baru mulai sekarang nih telat gak ya? Sementara agent juga udah banyak gitu kan. Terus balik lagi market gue juga karena emang bingung mau jual ke siapa juga, balik lagi terbatas juga marketnya. Nah jadi menurut gue itu emang tantangan gue juga balik lagi ke pikiran gue sendiri juga, bener kan? Nah tapi kalau misalnya dari kitanya emang udah klik nih, emang udah yakin nih, udah oke, mau orang ngomong apa sebenarnya kan balik lagi ke kita, kalau kita ya udah mau. Nah jadi awal-awal sih tantangan emang balik lagi ke diri gua, ada gengsinya, tiba-tiba jualan asuransi, ya kan? Takut dijauhin pasti sama teman-teman, takut diomongin, ya kan? Ih, Maya jadi agen asuransi, ntar dijauhin gitu-gitu kan? Ada pemikiran seperti itu. Sama ya keluarga yang dibilang udah telat lah, terus ntar penipu lah, terus kayak nyumpain orang sakit nggak sih lo, bla 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 gitu-gitu. Nah itu sih tantangannya. Wah ini relate banget sih ke wanita-wanita ya. Iya, betul, Kalau betul, diajakin kayak gimana ya gitu loh. Jadi kayak takut membawa image yang gak baik gitu ya. Bener. Tapi sebenarnya lebih ke aduh gengsi gue kecowel gak sih kalau Iya, jalan. Iya kalau Ini relate banget ya, Yop. Benar. gengsi. Itu kenapa ya hari ini memang ini buat kalian-kalian ya, buat cewek-cewek apalagi kalau yang sudah menjadi seorang istri, jadi seorang ibu kayak mereka berdua. Nah, ini pasti bakal relate banget. Bener-bener. Ya karena tadi dalam setiap apapun yang kita jalani ada tantangan. Begitupun ketika mereka memilih menjalankan atau menjalani Prudential ini ada tantangan ya. Dan itu yang sudah mereka lewati. Betul. Nah, tapi yang kita pengen tahu nih, ya karena kan mereka ini sebagai seorang ibu buat anak-anaknya, seorang istri, juga pebisnis. Iya. Nah, gimana sih cara bagi waktunya tuh? Ya, buat jadi seorang istri, seorang ibu, tapi juga jadi leader, ya kan? Jadi agent buat nasabah-nasabah di luar sana. Gimana biar waktu dan energinya tuh tetap bisa seimbang nih semuanya? Gimana cara membelah dirinya lah. Nah. Siapa dulu nih? Wanita dulu. Membelah dirinya sih kayaknya banyak banget ya. Pakai amuba. Nggak tahu nih, mungkin Maya boleh nambahin ya kalau misalnya ini ya. Siap. Maya anaknya berapa? 2. Oh sama ya Sama. berarti ya. Kira anak 3 kan anak 3 mungkin tantangannya lebih Iya itu besar. lebih luar ya. biasa sih kalau anak 3. Cara membagi waktu. Mau jawaban realistis atau jawaban klise? Asik. Realistis. Oke. Iya. Kalau klise kan biasa pakai agenda, Iya. disiapin, ya kan? Yang Agenda. wajib sih, yang Iya, wajib. iya. Itu saya. kayak kita cari di chat GPT ya. Iya. Ini real ya. Nggak bisa nyontek sih ya. Iya, bisa nyontek nih, nggak boleh buka chat GPT. Jadi kalau bagi waktunya, yang pasti kan di sini kan kita kerja pasangan, ya kan. Jadi yang pasti apapun komunikasi bagi waktunya sama pasangan. Aku kalau realnya itu pagi pasti nganter anak, terus olahraga. Olahraga sekaligus membangun komunitas dengan ibu-ibu di luar sana. Karena ibu-ibu di luar sana adalah salah satu pembangkit ekonomi Indonesia. Iya kan, betul ya. Betul. Jadi harus dibangun itu. Bener. Kreatif kamu. Bener. Antara berolahraga bersama yang sekali lagi happen padel, Oh iya benar. atau misalnya ada arisan, atau mungkin coffee time. Ya udah gitu, terus jemput anak. Nah biasanya kalau aku mulai kerjanya itu setelah jemput anak. Oke. Nah sebenarnya kalau mikir, jemput anakku jam berapa? Tapi ya hebatnya Prudential, Iya. apa ya, waktu yang dikasih tuh kita bisa atur sendiri. Gitu Fleksibel aja sih, ya, fleksibel. fleksibel. Jadi aku benar-benar bagi waktunya ya kadang ya lelah sih. Cuman ya bisa dibagi waktu kalau benar-benar dilakuin gitu. Kadang-kadang nggak bisa juga gitu. Tapi ya baik lagi, ibu-ibu di luar sana tuh kalau kita baik, mereka juga baik dan mereka ngerti gitu. Oh, lu ke ini ya ngantor atau lu ada meeting ya? Yaudah anakku sama gua. Jadi itu baik pentingnya banget. komunitas. Wow, iya. Iya kan? Betul, Benar, betul. Jadi kita saling bantu gitu. Dan aku paling seneng kalau ada yang nggak bisa nganter, nggak bisa jemput anak, walaupun aku mungkin nggak bisa. Maksudnya kalaupun pas gue lagi bisa tuh gue tuh, yaudah gue yang jemput. Jadi biar gue tau rumahnya. Gitu. Jadi
semua bisa lah kalau mau dipikirin, diakal-akalin, bisa lah. Sembari Gimana tuh? membangun apa tadi pembangkit keluarga. Bukan dong. Ibu-ibu itu adalah pembangkit ekonomi Indonesia. Pembangkit ekonomi Bener nggak? Indonesia. Iya. Kan padahal Setuju. pagi-pagi Oke, penuh iya, tuh sama bener, ibu-ibu bener, itu. bener, Iya. bener, bener. Coba kafe-kafe di luar Iya. sana yang Iya. dekat-dekat sekolahan penuh sama Iya. ibu-ibu. Betul. Iya. Benar. Lagi kemarin di Alam Sutra tuh nyebut Alam Nggak Sutra apa-apa, nggak apa-apa. ya? Ntar abis ini mereka tap in ke sini. Oh iya. Nanti Ada- developer. Ya ada jual kopinya tuh koko-koko ganteng tuh rame banget. Oh, iya. Cici, bentar lagi dimintain. Gimana di alamatnya? Kafenya di mana? Bela-belain deh Bener datang gak jauh. Ibu Mai? Coba nyambung bener. Benar. Kalau Jadi, kamu gimana? Ya, relate ya, relate nih. relate lah. Jadi membelah diri. Nah, tapi gini ya, emang enaknya di sini itu tuh balik lagi tadi ya seperti yang Monita bilang, emang fleksibel banget waktunya. Ya kan, jadi kita bisa atur bener-bener kapan emang kita mau kerja, ketemu Iya. klien, ketemu nasabah, atau emang kita ngurus anak ya. Nah, memang kalau misalnya gua biasanya pagi tuh sering banget ya itu ngobrol sama ibu-ibu, nongkrong sama ibu-ibu ya kan, buat komunitas ya kan, biar punya ada good relationship juga lah ya sama mama sekolah ya kan, atau sama teman-teman. Nah, tapi biasanya gue pagi gue siapin anak-anak berangkat sekolah. Kalau misalnya ada waktu gue masak dulu pastinya ya, siapin anak-anak biar makan siang udah ready. Nah, jadi gue bisa kerja juga enak, bisa kerja. Nah, balik lagi karena kita kerjanya pasangan, bisa tektokan juga tuh sama suami. Jadi kalau misalnya emang pas lagi yang meetingnya gue harus urgent, laki gue bisa, suami gue bisa Backup handle ya? anak-anak. Oke. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini enaknya membelah dirinya juga nggak sendiri. Jadi bisa Sama-sama Timur. bela diri ya. sama-sama membelah diri gitu. Tapi banyakan kita nggak dirinya. Iya sih, banyakan kita memang Iya. ya urus anak, ya urus Satu-satu rumah, ya ya kan? kan? Ya, cuman begitulah wanita, mama-mama, ya kan? Jadi podcast hari ini nggak cuma buat ibu-ibu, buat suami-suaminya ya. Biar membantu ibu-ibunya juga. Tapi dengan padatnya aktivitas yang ada nih, Ci Monita sama Ci Maya, pasti kan kayak pagi harus apa, siang harus apa, sore kalau bisa gua ngapain, malam kalau bisa juga nyiapin lagi buat besoknya gitu. Pernah ngerasa kayak jenuh atau pengen nyerah nggak sih dengan kondisi yang dijalani, rutinitas yang ada gitu? Nah, itu kayaknya nggak usah ditanya ya. Itu jawabannya ya sudah pasti. Sudah pasti nggak sih, capek nggak sih? Capek lah ya. Ini pertanyaan ada dua nih, lelah sama menyerah ya. Kalau lelah sih udah pasti ya, Bang. pasti. Tapi kalau Lelah. menyerah, Tapi nggak gua rasa kelihatan kita loh. nggak akan menyerah ya. Asik. Kan kita cewek strong. Energinya kayak nggak pernah habis soalnya kan kalau sama mereka ya. Walaupun capek kayaknya diisi lagi sama amuba yang lain. Iya, benar. Jadi yang membelah diri yang itu udah ngumpul lagi. Ini siapa dulu yang jawab nih? Boleh Monita dulu. Udah gitu kamu mau nyontek kan? Iya. Aku tinggal idem ya, say. Aduh. Lanjut. Ya itu kalau lelah sih udah pasti sih sebagai manusia ya Kak Cila. Pasti ada capek lah, capek. Cuman ada hal-hal yang kalau kita bisa delegasi gitu. Jujur kalau aku nggak masak. Walaupun aku bisa masak bener lah, sumpah. Oh iya, aku percaya. Aku bisa masak dan Tapi nanti boleh dikasih testernya ya. Oh iya, bikin kepiting. Bisa. Menarik Tapi tuh. kalau kita nggak nyobain itu hoax sih, Ci. Iya, kapan main ke Gading Serpong. Oh, boleh. Wah deket lagi. Jauh nggak apa-apa, tapi kepitingnya. Datang ya. Kepiting ya, bener loh. Aku bisa, maksudnya bisa masak cuman jadi aku delegasi ke Mbak ya ART lah ya, Benar, si iya, ART yang bisa aku percaya. Jadi kayak gitu-gitu lelahnya agak berkurang sedikit ya kan. Benar. Kalau untuk ngomong menyerah sih rasanya nggak mungkin Nggak, ya. karena buat apa nyerah toh, yang dicari juga untuk keluarga, untuk kita sendiri. Tapi apa sih, Ci, yang bikin tetap semangat selain sendu? Saya sendu ya. Ya karena duit itu kan cuman alat ya. Iya. Kalau Iya. kata suami aku tuh cuman alat, tapi bisa dijadikan apa alat itu? Iya. Untuk kebahagiaan celah. Bijak sekali sama ibu wanita. Jadi salah nih, jangan bijaksana ya, enggak tahu saya duit itu buat apa ya kan? Kalau ngeliat bawa anak-anak, aku suka traveling kan. Jadi kalau pas bawa anak-anak Jadi melo nggak ada tisu nggak penting ya. Jadi kalau entar dikat aja. Jadi kalau udah main lo aja deh. Ya maksudnya kalau bawa anak-anak jalan tuh ngeliat
happy banget. Excitementnya Ya. mereka Happy ya banget. kan? Kayak Iya. segala lelah itu terbayarkan oleh Iya, bener. Jadi kebahagiaannya mereka gitu ya. Kalau Ci, ya. nyerah itu lu yang egois. Aduh, jadi ikutan nih. Jadi kayak gitu. melo. Kalau Cici Maya, Sama. Aduh. Tapi ya Ulang dong apa? tapi ya itulah, kalau capek dibilang capek bener banget capek ya, pasti capek lah dengan segala macam rutinitas kita ya kan. Ada waktunya kita juga jenuh, pengen juga kayak istirahat nggak ngapa-ngapain juga ada masanya, itu juga pernah. Tapi kalau misalnya emang lagi ngerasain itu ya jangan dipaksain ya, jangan dipaksain. Emang kita juga perlu yang namanya take a break, bener gak sih? Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Iya. Jadi kalau emang gue lagi ngerasa jenuh, lagi capek banget, biasanya gue ambil satu hari di mana gue bisa me time. Nah, me time-nya itu balik lagi ya, kalau terus beda-beda orang Beda ya. orang, beda- Kalau beda. gue emang me time, gue suka baking, ya gue bikin kue di rumah, atau gue nonton Mungkin dibawa ke Gading drakor. Serpong Oh ya. boleh, kita tukeran barter sama Kalau- kepiting ya. kepiting ya. Kalau Cimaya me time kita boleh main ke rumahnya kan? Boleh. jadi kita nanya ya. Enggak ya? gitu ya. Cimonita ditanya kapan? Oh, Gitu. iya. Ci Maya. Iya kan? Atau nonton drakor ya. Jadi Iya. intinya semua orang gue yakin pasti adalah, nggak mungkin apa gas terus Iya. nggak pakai capek, nggak ada jenuhnya, itu nggak ada. Manusiawi ya. Iya, itu kan hal yang manusiawi. Jadi kalau misalnya itu tuh gue nggak mau paksain diri gue juga. Kan kita harus self love ya bahasanya Yes. sekarang, asik, ya kan. Jadi ambil satu hari istirahat, emang me time, buat kita pulihin energi kita juga, ya kan, pikiran kita juga. Jadi nggak kusut. Karena kalau kitanya juga maksain, yang ada nanti kitanya juga secara emosi juga nggak oke. Ketika ketemu orang, ketemu tim, itu pasti ketransfer. Nggak maksimal Nggak ya. maksimal, bener ya. Jadi tapi kalau menyerah, ya baik lagi sama yang Monita bilang ya, kalau menyerah ya itu egoisnya di kita. Karena baik lagi memang duit itu bener banget, kalau duit itu sebagai alat ya. Ngelihat, kalau misalnya ngelihat ibaratnya gini, kalau gue nyerah nih, terus akhirnya anak-anak mau apa gue nggak bisa beliin gitu. Kan kayak sedih gitu ya. Berarti egoisnya di gue, gue capek deh, gue nggak mau ngapa-ngapain gitu deh, nggak mau kerja. Tapi misalnya anak gue mau jalan-jalan gitu, mau pergi dong mami ke sini, atau mau beli ini mau beli itu, terus aduh mami lagi nggak ada duit gitu misalnya, kan kayak kasihan juga ya gitu. Jadi Iya. kalau dibilang menyerah sih, gue nggak nyerah selama emang kita masih dikasih Tuhan sehat, Iya. bisa produktif, bisa kerja, ya kan? Ya kita manfaatin apa yang emang udah Tuhan kasih. Nah nih teman-teman yang pada Gitu. bilang gue nggak punya waktu ngejalanin pro nih ya. Betul, Ini betul. ibu-ibu hebat ini ya, mami-mami, bunda-bunda hebat ini ya. Yes. Pagi Bunda. ngapain, siang Betul, ngapain, betul. malam ngapain, tetap gaspol. Iya. Ya jadi nggak ada alasan nggak ada waktu buat jalanin. Betul. Iya. Ya gimana bagian Atur waktu lah ya. kaliannya atur waktunya gitu, Bener, kayak bener. mereka ini, walaupun ya Bener. tadi karena kan ngomongin yang mana yang prioritas, ini prioritas semua. Iya, bener. Itu kan antar anak ya kan, Iya, semuanya prioritas iya. semua. Tapi mereka bisa. Benar. Ya, dan mereka tunjukin hari ini ya hasilnya kayak yang mereka punya hari ini gitu. Hasilnya Yes, luar biasa ya. yes. Oh, Wow. tapi sedih ya. Ujung-ujungnya kita kerja buat anak lah, Iya, buat siapa sih, ya betul. kan? Iya, Buat iya. anak. Tapi aku mau tahu dong, kalau menurut kalian keunggulannya sebagai seorang perempuan, ya kan, di bisnis asuransi di Prudential, buat kalian, menurut kalian apa sih di profesi ini ya? Jadi keunggulannya sebagai seorang perempuan apa nih buat ibu-ibu nih? Gua lagi. Cici Maya deh, Cici Maya dulu. Lu tahu aja tatapan gue. Udah kita tinggal idem ya. Iya. Namanya. Apa tadi diulang pertanyaannya? Keunggulan sebagai seorang perempuan keunggulan. ibu-ibu, ya kan, iya, di iya. bisnis asuransi ini. Oke. Jadi gini, kalau ini kalau gue ya, gue Iya. merasakan ya, kalau kita tuh perempuan tuh lebih peka nggak sih kadang, Iya. lebih sensitif secara perasaan, ya kan, ngelihat keadaan tuh kita lebih peka, lebih sensitif gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita di sini di jalanin bisnis ini, itu kan kita perlu peka juga nih terhadap lawan bicara kita nih. Ibarat kata, oh ini lagi bete nih, mungkin kita nggak bisa langsung masuk gitu ya. Oh ini bisa nih, kayaknya lagi ngobrol orangnya suasana hati lebih oke, bisa nih kita masuk. Jadi karena kan kita terbiasa ya ngurusin anak, iya, ngurusin suami, iya. Kadang anak, apalagi kalau anak udah mulai ABG, udah mulai rebel-rebel, kita kudu nebak juga nih anak maunya apa sih gitu ya. Kita, nah di situ tuh banyak ibu-ibu juga, maksudnya mama-mama juga lebih bisa sih menurut gue ya. Jadi
keunggulannya kalau di sini buat mama-mama kita lebih bisa peka aja sama calon klien kita atau lawan bicara kita gitu. Lebih benar, punya benar. feeling dan intuisi ya. Iya benar. Kalau Monita? Dari Cici Monita. Saya tambahin aja ya. Yaitu baik lagi ibu-ibu meningkatkan ekonomi Indonesia ya Iya, kan. betul, betul. Jadi kalau kita di sini di Prudential kita kerjanya mungkin tidak terlihat kerja. Sebenarnya kok kayak tadi gue bilang, Iya, main ya. lu main, tapi sebenarnya lu tuh lagi membangun hubungan. Dan hubungan itu paling gampang antara wanita dan perempuan ya. Iya, Karena saling benar-benar. gampang, langsung bisa ngobrol anaknya berapa, sekolah di mana langsung gitu loh. Itu sebenarnya membantu sekali. Kita sebagai pembuka pembicaraan, terus udah gitu bisa fact finding juga langsung. Iya benar. Dan kalau sebagai mom di sekolah gini, kalau misalnya kita mau nawarin insurance, kan lu sering, contoh nih lu sering ketemu gue dong. Kalau gue nawarin, berarti kalau ada apa-apa gue juga bakal ketemu lu. Iya benar. Iya, jadi kayak lebih trustnya udah kebangun gitu. Kan nggak mungkin dia gue kabur terus anak gue pindahin sekolah, kayaknya agak sulit ya gitu. Bayar uang pangkal lagi Bun. Lebih ke situ ya. Kayaknya Iya, kayaknya benar. jadi nah feeling itu juga kepake ketika kita langsung memulai percakapan. Jadi ada plusnya banyak lah sebagai perempuan dan ibu ya di profesi ini. Gitu, dan bisa dengerin curhat-curhat mereka. Jadi kita bisa tahu sedang ada apa yang kita bisa masuk. Emang kalau ibu-ibu kupingnya kenceng saya. Iya, jadi kan bisa kasih solusi kan. Iya, benar-benar. Yes. Gitu. Tapi kalau misalnya boleh berbagi tips dikit nih Ci Monita sama Ci Maya, boleh kasih strategi apa yang sebenarnya bisa membantu kalian untuk menjaga konsistensi? Iya, sebagai ibu iya, sebagai istri iya, sebagai pebisnis juga iya, gitu. Aku dulu nih. Gantian ya sekarang. Yang membantu konsistensi. Iya, yang bikin konsisten tuh gimana Sulit ya strateginya? Balik lagi ya, kita konsistensi itu apa tidak? Kalau menurut gua itu tergantung dari tujuan kita yang kita mau tuh apa dulu, benar nggak sih? Benar nggak? Benar ya. Jadi harus tahu nih, misalnya gua kerja, gua jalanin bisnis ini dari awal. Kenapa gua mau jalanin bisnis ini? Nah, gua harus tahu dulu nih tujuannya tuh gua mau apa, goalnya tuh gua mau apa, why-nya dulu sih kenapa. Nah, kalau misalnya kita udah tahu tujuannya apa yang kita bisa dapat, hasilnya nanti seperti apa, jangka panjangnya nanti gimana, menurut gua itu konsisten akan timbul sendiri nggak sih? Oke. Ya nggak perlu dipaksa. Ibarat kata kita mau sukses nih, udah tahu nih kita mau sukses. Gua mau punya kerjaan yang flexible time, bisa diatur, cuannya banyak ya kan, nggak pusing ini itu gitu ya. Udah kita udah di tempat itu nih, kita udah di kendaraan itu tuh. Tapi kalau misalnya kita nggak konsisten kan udah tahu hasilnya nggak bakal achieve gitu. Jadi kita masih tahu itunya dulu nih, ujungnya dulu nih, kita bisa dapat apa. Nah, kita benar-benar mau nggak sampai ke situ. Kalau emang kita benar-benar mau, itu harusnya konsisten tuh otomatis kita juga timbul sama ini ya. Lakuinnya setiap hari kecil nggak perlu sampai banyak ya kan. Jadi emang jadiin itu tuh rutinitas aja. Jadi jadinya nggak berasa. Jadi sampai ngerasa ketika kalau gue nggak ketemu orang nih hari ini tuh aneh banget rasanya. Kayak kita biasa nih gosok gigi tiap pagi, gosok gigi kan. Bukan mandi ya? Oh mandi, tapi gosok gigi. Ini online loh Mon. Oh iya. Iya, kan iya. maksudnya mandi dan gosok Oh gigi iya, mandi dan gosok gigi rutinitas ya. Itu kan jadi harus konsisten gak sih mandi sampai Betul. kalau nggak satu hari nggak sikat gigi aja atau Kayak ada satu yang hari aneh nggak gitu mandi ya. gitu kan ada yang aneh. Nah sama, jadi konsisten itu juga harus dibangun. Jadi harus dibikin jadi habit dulu menurut gue. Jadi lakuin aja tiap hari simple, ketemu orang 1-2 orang sampai jadi itu tuh rutinitas dan jadi kebiasaan habit. kita. Jadi terbentuk habit dan konsisten itu bakal ada sendiri ya. Bener nggak jawaban gua? Setuju sama Maya sih. Enak ya kamu yang mana? Yang paling aku namanya itu standar hidup aja. Kalau kita punya standarnya segini, ya kalau tiap tahun maunya segini ya dikejarnya tadi dari hari per hari gitu. Jadi kalau kita nggak punya standar ya udah sedapatnya aja kan, ya gimana bisa konsisten gitu. Tapi kalau kita punya standar kita mau di mana dan dikerjain sedikit demi sedikit yang tadi Maya bilang ya jadi konsisten tiap tahun.
Makin lama makin ditanya makin dalam loh ini. Iya, ya kan makanya makin tajam lagi ya. Iya. Tadi ya, karena kan tadi balik dibilangin apa yang bikin konsisten, apa tujuannya? Iya, benar. Ya Goal kan? tujuan kita tuh apa Iya, dulu? betul. Dimulai dari hal yang kecil, dibikin jadi habit yang baik, that's why jadi konsisten. Nah, boleh dong ceritain sedikit sama teman-teman ya, yang kalian rasakan dan alami ya secara dampaknya dari join sampai hari ini gitu di Prudential, secara finansial dan ekonomi ataupun emosional juga buat keluarga tuh apa? Dampak yang wah ini nih kayaknya yang terasa terhasilkan. Dari gue udah dulu. Oh iya, gitu ya. Gue takut nih, gue aduh cengeng banget tuh kalau ngomong ginian nih, aduh. Tenang Mon. We Lu support juga you. cengeng kan? Iya, gue tuh nggak bisa deh gini, aduh. Ya pokoknya kalau misalnya bisnis ini nggak bagus-bagus banget, yang pasti gue nggak mungkin di sini 18 tahun. Yes. Jadi you guys bisa menilai sendiri mestinya ya dong. Yang nonton ini tau lah. Kita orang kerja aja mungkin kerja 5 tahun dia mau naik gaji nggak bisa, dia pindah. Lah gua sama suami sama Erik di sini 18 tahun dari kuliah yang nggak ngerti sosial ekonomi, nggak ngerti politik, no market, dan kita berdua semua hidupnya beli beras, uang sekolah anak, cicilan mobil, cicilan rumah 18 tahun di Prudential. Kalau nggak bagus-bagus banget, nggak support secara finansial dan ekonomi dan emosional apapun itu, nggak mungkin kita bisa stay di sini. Itu aja sih kalau dari gua. Sama lagi. Sama lagi. Dan financial yang dikasih Prudential tuh nggak tanggung-tanggung, nggak cuman yang segini, tapi bisa sesuai sama standar yang kita mau. Karena kita yang tentuin sendiri Iya, ya karena kita maunya yang apa. tentuin. Jadi Benar. nggak bisa judge orang kalau kok lu standarnya segini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, ya dia mungkin achieve-nya lebih gede lagi gitu. Iya benar. Benar ya Maya? Benar banget, benar. Setuju. Jadi idem. Ya gue nambahin lah dikit Boleh ya. dong. Harus. Ya nambahin ya. Ya tapi sama ya, idem secara garis besar iya sama. Jadi pasti ada efek ya ekonomi buat keluarga segala macam. Cuman kalau dari sisi keluarganya udah pasti sama lah persis ya. Kalau misalnya nggak oke banget ya gue juga nggak akan bertahan ya. Kebetulan gue juga udah 13 tahun di sini di Pro. Jadi kalau misalnya emang secara ekonomi nggak kasih dampak yang oke, ya gue juga nggak akan stay selama itu ya. Yeah. Cuma kalau buat gue pribadi as a mom, as cewek nih, dari cara pandang cewek doang nih, buat gue doang nih. Kalau gue justru ngelihatnya gini, kita tuh bisa jadi cewek yang satu mandiri, Oke. nggak bergantung cuma dari suami. Yes. Jadi kita tuh berdua sama suami tuh bisa saling gitu loh, Support, saling support. Jadi nggak cuman gue yang ngandelin suami doang nih misalnya gitu, nggak yang cuman berharap doang. Suami kan juga manusia ya, pasti dia juga ada rasa jenuh, ada capeknya. Nah di sini enaknya gue bisa support nggak cuman dari materi keuangan financial doang, tapi bisa support secara dukungan emosional juga. Ketika laki gue lagi drop, gue juga bisa lagi semangatin, begitu juga sebaliknya. Terus gue juga bisa belajar untuk lebih mandiri, ya kan? Maksudnya jadi cewek kita juga harus bisa mandiri, jangan bergantung sama suami doang, ya nggak sih? Nah, udah nggak zaman kayak gitu ya, Mai. udah nggak zaman ya, zaman sekarang itu ya kita cewek juga harus bisa. Karena gini, kalau menurut gue, balik lagi ya, ini menurut gue sih ya, cowok juga akan lebih menghargai dan akan lebih ngelihat ketika kita juga bisa gitu loh, at least bisa menafkahi diri sendiri. Maksudnya bisa untuk ketika gue mau apa, gue juga nggak perlu minta. Ketika gue mau beli sesuatu, gue juga bisa gitu loh. Cowok juga lebih lebih look up nggak sih? Lebih Ya, respect. lebih respect, bener itu bahasa bagusnya tuh ya kan. Jadi lebih ke situ juga sih. Jadi secara keluarga itu udah pasti, tapi secara buat emang kitanya sebagai cewek juga ada pegangan lah ibaratkan. Wah itu Sama tambahan satu Bener, sih. Apa boleh? Kita tuh jadi teladan buat anak-anak kita. Oh benar, benar. apalagi kalau anaknya cewek-cewek Iya. ya. Iya, Jadi itu benar. anak itu ngelihat nggak cuman mami yang cuman di rumah doang, tapi bukan berarti mendiskreditkan nih ya mami yang di rumah is just the same, maksudnya sama-sama hebat. Mami yang di rumah, mami bekerja sama-sama hebat. Cuman maksudnya kalau personal ya buat gua mungkin sama buat Maya. Nih mami itu yang bekerja itu juga maksudnya bisa jadi teladan. Ya kebenaran aku pengennya tuh
karena Tuhan menciptakan manusia semua kan sama nih. Pasti Betul. ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan kasih, apalagi sebagai seorang ibu yang mompreneur, ya itu bermutasinya amubanya banyak, Iya, benar, energinya benar, lebih banyak, multitasking ya. multitasking. Jadi ya bisa jadi teladan buat anak-anak gitu. Oh, wow. Wah itu Bagaimana? luar biasa loh. Iya, Makanya- bagus sekali ya. Makin emes lah ya. Maksudnya Iya. kita tahu lah susahnya ngurus anak, ngurus Iya. ini itu juga harus bagi-bagi waktu prioritas gitu ya Yop ya. Betul. That's why kita dapat POV dari seorang istri, seorang ibu, dari anak-anak gitu kan, dan yang pelaku bisnisnya. Makanya tadi menarik ketika Cimaya bilang bisa kasih dukungan secara emosional juga, nggak cuma sekedar punya kuping dan bahu untuk mendengarkan kan, tapi relate banget misalnya suaminya lagi mengalami apa di kerjaan dia apa. Bener-bener. Ya relate banget karena kan bareng-bareng dia kan Iya, jalaninnya. benar, That's why benar. supportnya berbeda. Ya, Yes. lu sebagai suami juga pasti lebih happy kalau misalnya istri juga bisa mandiri secara financial nggak sih? Pastinya dong. Jadi kan Pastinya ya. bareng-bareng sama-sama kita ya balik lagi ya, kerja buat siapa sih? Iya benar-benar. Ya balik lagi Untuk semua ke situ keluarga. kan buat Benar-benar. anak kita gitu, buat keluarga lah. Ini jadi kayak kepikiran gini. Aha. Tapi kalau misalnya Cimonita sama Cimaya sendiri ngejalaninnya sampai mau rela gitu, nuker waktu gue, nggak apa-apa lah. Yang penting anak happy, keluarga bisa happy juga. Arti kesuksesan buat kalian apa sih, Ci? Monita dulu coba. Jadi dari tadi gue mulu nih saya. Terakhir gue deh. Ini sulit woy. Aduh iya, gue dari tadi bingung nih, sukses ya. Sukses soalnya ini ya besar banget ya. Luas ya. Luas ya. Benar. Tapi Kayak kalau buat pertanyaannya simple tapi jawabannya bingung. Iya. Oh, bener itu, makanya Monita dulu Kalau coba. dibilang kalau dibilang nanti sukses, saya sudah sukses kan sombong. Iya, belum benar, apa-apa. benar. Aduh, bingung ya apa ya? yang dilirik yang ini. Ya, aduh, jawabannya ibu-ibu banget nggak apa-apa ya. Nggak Tapi apa-apa dong. itu yang aku mau sih. Iya Yes. dong, iya Iya, benar. iya, iya. Sukses buat aku tuh satu punya waktu, bisa ngatur waktu tuh itu sebenarnya privilege. Kalau bisa ngantar jemput anak itu is a privilege. Iya. benar-benar. Karena Betul. banyak orang cuman kasih sopir Betul. gitu. Jadi di antar jemput anak itu aku tahu perkembangan si anak ini, yaitu yang mau masuk ABI kan rebel tuh, tapi dia bisa cerita. Aku bisa tahu perkembangan secara emosional dia. Kalau fisik mah kelihatan ya dikasih makan. Iya. Tapi emosional itu is a privilege buat aku. Jadi kalau bisa antar jemput, aku pasti antar jemput. Kalau kecuali nggak bisa, terus ya biar suami istri hubungannya harmonis. Dengan punya duit kan kita dan punya waktu yang fleksibel, kita bisa atur waktu, kita bisa quality time. Kayak ntar malam aku bisa nonton konser berdua. So sweet gitu ya. Terus bisa sama anak-anak juga bisa atur waktu, bisa kasih sesuatu yang mungkin buat orang biasa, tapi buat aku sesuatu yang ya berharga gitu loh. Waktu ya, itu waktu, flexible time. Nah itu flexible time sama ya waktu. Bisa sekolahin anak. Impian aku kan sekolah di luar negeri, tapi aku gak kecapai. Tapi pengen banget anaknya bisa arti ya sehat udah pasti. Apalagi sih Mai, gue bingung. Sehat. Jadi kayak ucapan ulang tahun gak sih? Iya. Terus diulang doang lagi. Iya, bilang lagi. Aduh, Soalnya kata sama. ya. sama ya. Berarti bagus loh itu. Tetap mendengarkan. Iya, Ya, tetap lanjut, Ci. mendengarkan loh. Iya. Lanjutkan Monita. Tapi gue tahu sih maksudnya kalau Boleh dirangkum kayak iya. Gatsby udah ngerti maksud di, gue. Iya. kalau misalnya yang ditanya arti kesuksesan, kalau buat kita cewek apalagi istri juga gitu kan, maunya tuh semuanya balance dan semuanya capai apa yang kita mau gitu kan. Benar, kayak benar. anak happy, anak sehat, anak berprestasi, hubungan suami istri juga bener kan, Iya. harmonis ya kan. Mungkin kalau ada orang nanggung orang tuanya juga bisa tercukupi Iya. secara financial juga. Terus nanti kalau punya tim-timnya juga berkembang. Benar. Kalau bisa tetangga-tetangganya juga ikut harmonis dah ya. Benar ya kan? Kalau gue maunya banyak memang. Listnya banyak. Iya kan tadi Cimonita bilang istri adalah pembangkit Pembangkit ekonomi ekonomi Indonesia.
Indonesia. Pasti maunya semuanya jadinya happy gitu. Iya. Semoga Benar-benar. terwakili ya. Iya itu Mbak, makasih ya udah dirangkum. Nah kalau Kita mau Cimaya, dengar juga dari Cimaya. Kirain udah Thanks, dirangkum. nggak boleh kita belum ngobrol lagi Dam. Nggak apa Belum. tambahan aja Mbak. Tambahan boleh, Kan lebih tambahan. sehat waktu iya. apa tuh? Panjang umur. Beneran doa ulang tahun. Jadi tapi gini ya balik lagi benar, kesuksesan itu banyak banget, luas banget jawaban, karena arti sukses setiap orang itu beda-beda. Nah, Ya balik setuju. lagi gue akan menjawab arti sukses buat gue ya. Kurang lebih sama, namanya emang dasar emak-emak ya kan, pasti waktu sama anak-anak. Ya siapa sih orang tua yang nggak mau bisa kasih waktunya buat keluarga? Ya. Pasti semua orang tua tuh pasti maunya begitu. Cuman kan pilihannya aja yang berbeda ya kan. Nah kalau di sini gue ngelihatnya, asal gue bisa misalnya banyak ya acara sekolah, kayak misalnya anak gue pentas atau anak gue ada acara di sekolah. Nah ketika gue bisa sembari kerja juga tetap bisa produktif, tapi gue tetap bisa membagi waktu buat acara-acara penting yang buat itu penting buat anak gue, itu menurut gue udah oke banget. Iya. Ya karena pernah maksudnya teman-teman sekolah anak gue yang mamanya tuh nggak nonton, orang tuanya nggak ada yang bisa hadir. Kasian Dan ya. itu sedih banget, dia sedih banget ya. Sampai anak gue tuh bilang, mami si ini sedih soalnya papi maminya nggak bisa datang karena kerja. Nah maksudnya itu kita udah privilege banget di sini, jadi selalu bisa ngajarin ke anak gue juga bahwa ya makanya bersyukur kalau mami bisa nonton, papi bisa luangin waktu. Nah jadi menurut gue sukses itu nggak cuman soal uang. Karena gini, kalau kita punya uang banyak, tapi kita juga nggak bisa punya waktu sama keluarga. Terus akhirnya ketika kita nggak bisa punya waktu sama keluarga, and then hubungan kita sama anak jadinya ada gap jauh, kita juga nggak mau kan, benar nggak sih? Yep. Jadi harus balance harus gitu ya. balance itu balik lagi. Jadi kalau gue di sini arti sukses itu di mana ya, pastinya ketika gue mau beli ya gue juga bisa beli. Pas gue mau pergi gue juga bisa pergi jalan-jalan. Tapi pas emang gue mau ngurusin, emang pengen punya waktu sama keluarga, gue juga bisa memilih itu gitu. Karena nggak semua orang bisa memilih Iya. itu Ya. gitu. Iya. Gitu Wow. sih. Iya. Ya bener banget sih, maksudnya banyak keluarga yang wah duitnya kayaknya nggak habis berapa turunan gitu ya, Iya. tapi pas gedenya anaknya kena aneh-aneh Iya. ya kan, karena mungkin sibuk kalau ya. di track back lagi ya kurangnya waktu orang tua Iya. untuk anak gitu. Benar. Jadi dia nggak Iya. tahu tumbuh kembang anaknya itu seperti Benar. apa. Karena ini real banget ya, gue punya teman yang dia sukses banget lah secara materi, finansial tuh dia sukses banget lah, oke lah. Cuman ketika gue ajak ngomong, dia pusingnya adalah gue tuh bingung banget atur waktu buat keluarga gue, karena gue kerja pagi, anak gue cuman ketemu anak gue pagi, habis itu dia berangkat sekolah, gue harus kerja, and then gue kerja malam cuman ketemu sebentar, anaknya tidur, habis itu udah istirahat, dan itu berulang sekali gitu, berulang aja. Nggak Dan berapa lama anaknya udah gede. nah benar, Iya. jadi tiba-tiba sering ya gue ngeliat juga di YouTube, di iklan-iklan IG gitu yang kita sibuk dengan handphone, Iya, sibuk iya. kerja, tiba-tiba ketemu teman anaknya udah gede gitu loh. Jadi banyak orang tuh nggak dikasih pilihan juga gitu. Dan gue di sini bersyukur banget gue bisa memilih untuk Iya. membagi waktu. Ketika gue mau sama keluarga gue bisa, gue mau produktif bisa, mau kerja bisa gitu. Itu sih. Balik lagi ke prinsip ini, yo, Betul. ibu-ibu banyak mau. Iya, Ya kan? benar. Maunya banyak. Benar. Jadi semuanya tinggal diakomodir aja Iya. dengan bisnis Benar, prudential, benar. benar Iya, ya? dan di Iya. sini bisa Benar. banget Bisa ya. banget. Iya. Tapi gue benar ya, gue dulu awal gue jalanin balik lagi ibu-ibu banyak mau ya. Gue Iya. tuh banyak banget maunya emang. Sampai si Doni suami gue tuh bilang doa lu tuh nggak masuk akal. Ya. Tapi emang simple, dulu waktu gue berpikir gue merit, memang awalnya gue kayaknya gue nggak mau kerja deh. Waktu gue mau merit, gue berpikir gue mau langsung punya anak supaya gue nggak kerja. dulu guys. Ya kan? Cita-cita gue intinya gue kawin punya anak, gue nggak mau kerja, mau jadi nyonya. Nikah. Oh ya nikah. Mau jadi nyonya. Cuman tapi nggak betah juga diem di rumah gitu kan, uring-uringan juga di rumah nggak ngapa-ngapain ya kan. Akhirnya emang berdoa sama Tuhan, intinya Tuhan gue mau banget produktif, mau kerja tapi yang duitnya banyak ya, penghasilannya banyak, nggak mau ada bos ya kan, nggak mau kerja kantoran juga, Tapi duitnya banyak. tapi duitnya banyak. Nah si Doni Bisa ngurus anak juga. bisa ngurus anak juga, duit banyak, nggak perlu ada Ternyata bos. doanya terwujud Nah, ya. doanya. Tapi si Doni bilang gini,
doa lu aneh-aneh aja deh. Ya, namanya juga ngarep doa. Ya kan doa Betul. aja terjawab apa enggak itu kan ya akhirnya terjawab. Kalau gue ngerasa doa gue terjawab banget di sini karena itu semua yang gue minta dalam doa gue itu Ada di sini. di sini. Wah. Ada di sini. One package ya, Ci. One package Yes. ya. Jadi nggak usah Gitu. khawatir ya, duit ada, waktu bisa diatur. Benar. Terus jalan-jalan yang suka jalan-jalan di sini ada rewardnya jalan-jalan gratis. Siapa yang nggak suka gratis di sini? Iya. Kalau gue suka Apalagi banget. ibu-ibu Ngantrinya nomor 1 kalau gratis. Itu sih. Wah, jadi kalau dengar dari mereka ya sukses itu kalau digambarin satu kata, kalau menurut gue bahagia. Beuh. Iya kan? Nah, cocok. Bahagia kan berbeda kan joy. Ya kan? Benar. Beda gitu, nggak cuma seneng, nggak cuma happy, tapi Benar. satu kebahagiaan itu paket lengkap. Yes. Nah, kita dengerin dari tadi POV sebagai ibu-ibu gitu ya, istri seorang mami gitu, dan seorang pebisnis. Kita mau denger juga buat teman-teman ibu-ibu nih ya, mami-mami di luar sana yang memang di usia-usia ataupun di waktu-waktu mereka punya anak, kayaknya kan memulai karir baru, apalagi kayak di bidang asuransi kayak gini, kayaknya wah ragu nih. Pesan apa sih yang Cimaya, Cimonita mau sampein buat teman-teman ya, buat mami-mami di luar sana yang ngerasa kayak, aduh kayak masih ragu nih untuk melangkah, apalagi di Prudential gitu. Oke. Gue dulu nih. Gue dulu. Iya. Ini lihat kamera. Tadi gue. Oh iya udah oke. Jadi buat nih pesan aja ya tips dan trik bener gak Iya. sih? Jadi kalau buat moms yang di luar sana yang emang mau coba untuk produktif, apalagi kalau misalnya di sini insurance itu sebenarnya nggak usah ragu ya karena kita tuh nggak rugi apapun, bener-bener. Kalau kita pikir ya waktu awal-awal gue join di sini mau rugi apa, secara duit kita juga nggak keluarin modal apapun gitu kan, bener-bener kita cuman siapin waktu aja ya. Kalau misalnya kita ibaratnya ini tipsnya adalah kita coba dulu aja, karena gini kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu kita bisa atau enggak. Tapi kalau kita coba hasilnya ada dua, bisa berhasil atau ya kalau misalnya ternyata amit-amit gagal. Tapi itu kan kita tahu kalau kita setelah kita coba, bener ya. Iya. Tapi kalau misalnya kitanya udah dari awal ditawarin peluang ini and then langsung nolak duluan, nggak mau duluan, ya udah pasti jawabannya ya udah nggak akan berhasil. Yang ada ruginya ya balik lagi ke kita juga. Itu sih. Itu kalau dari gua. Dari Cimaya coba aja melangkah dulu. Coba aja dulu. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Nggak pakai modal, nggak pakai apa. Terus anaknya dibimbing di sini, ya kan? Nggak dilepas sendiri gitu loh. Di sini kerjanya teamwork ya. Teamwork, benar. Jadi Banyak misal mami-mami di luar. Mami-mami dari luar ke sini kita hand in hand iya, sama-sama. dan nggak cuman melulu ngomongin tuh kerjaan terus ya kan, tapi bisa bener-bener saling ngebangun dari segala Shopping. aspek. Iya, shopping. Dapat baju bagus beli di mana? Menu anak, menu bekal anak. bekal anak. anak. Atau misalnya cari minta insight gimana sih ngadepin remaja gitu. Semua Banyak paket semua lengkap. paket Nggak lengkap cuma duit di sini. Benar. Coba dari Monica. Cimonita. Kalau dari aku, ini ya nambahin aja dari Maya udah benar. Iya. Paling mau bilang ini aja sih buat teman-teman mami-mami di luar sana. There is no way to be a perfect mom, but a million way to be the best mom. Wah, And with this keren. industry, with Prudential, you can be the best for you and your family. Merinding loh Monica. Keren banget. Merinding Udah kehabisan panutan. kata-kata gue. Iya, keren. Keren. Merinding aku guys. Iya. Keren banget. Wah ini Kan gila banget sih. menambahi. Iya. Oh. Ya keren banget loh. Maksudnya makin kita tahu kerjaan seorang ibu kan memang udah luar biasa banget ya. Bisa ini, bisa itu, bisa membelah diri dan segala macam ya. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada kata yang gue nggak bisa. Semuanya bisa kalau Yes. kita prioritaskan dan kita mau. Benar ya. Yes, benar. Thank you loh. Gue Yes. dapat banyak banget sih. Thank you loh Cimaya, thank you Cimonita atas Sama-sama. ceritanya hari ini. Pastinya. Insight-nya luar biasa, ya kan? Kita belajar banyak banget ya Yop ya. Belajar banget di sini. Kita bisa melihat POV dari seorang tadi Iya, istri, iya. mami, ya seorang pebisnis yang luar biasa kan pastinya. Dan tadi ya banyak quotes bagus. Iya. Hari ini Iya, banyak iya, banget. iya. Ya, Boleh ditampilin nah itu. Iya. Bikin PR ya. Pembangkit ekonomi Indonesia. Indonesia. Itu luar biasa Betul. banget. Dan satu lagi, kalau ada niat pasti ada jalan. Iya, Itu bagus banget. Iya, jadi kalau di luar sana bilang katanya, jadi ibu nggak bisa nih. Ternyata jadi mompreneur itu bukan hanya nggak hanya meninggalkan peran sebagai keluarga ya, tapi bisa membawa dampak yang jadi lebih besar lagi. Betul. Ya, Benar. Thank you sekali lagi Cici Yes. Maya, Cici Monita Thank you. atas kehadirannya
pastikan ceritanya. inspirasi hari ini jadi nggak cuman buat kita dengerin aja. Yes. Biar bisa kita lakukan sama-sama. Iya. Yes. Ya, pastinya jadi sukses bersama semua. Benar-benar Amin. ya. Amin. Wah, gua sampai bener-bener episode kali ini tuh luar biasa deh. Dan Ya, pastinya gitu. thank you juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Iya. Jangan lupa Share, Like and subscribe subscribe. biar bisa kita hadirkan lagi narasumber yang inspiratif lainnya. betul. Ya? See you di Amazing Things Happen berikutnya. Berikutnya. Bye. Thank you, Ci. Udah belum sih? Udah selesai Thank belum sih? you. Udah sih.